tetap sambil menunggu yang lain, untuk Mas Alfian, waktu dan tempat saya persilahkan untuk segera dimulai. Monggo Mas Alvan. Ya, terima kasih dari rekan-rekan Sadasa. Dengan Mas siapa ini? Ini dengan Mas Andika, aku Mas. Oke, Mas Andika. Terima kasih. Iya. Iya, jadi terima kasih ya buat teman-teman dari Sadasa dan juga Mas Andika yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing lah tentang sesuai yang ada di tema, yaitu berdasarkan statistik ya untuk sebagai seorang data scientist. Oke. Ini saya akan share dulu slide yang akan saya sampaikan. Kalau dari panitia sih rencananya sekitar 1 jam ya, enggak. Tapi ya karena sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya buat rekan-rekan yang sudah di sini, sudah mau menyempatkan malam-malam kayak gini, mungkin ada yang sebagian habis pulang kerja ataupun mungkin habis pulang terawih, terus yang besok paginya mungkin masih kerja tapi masih senantiasa mau menyempatkan hadir di istilahnya malam yang berkah, yaitu di bulan Ramadan ini ya. Jadi untuk slide sudah terlihat ya. Ya Pak, sudah terlihat Pak. Jadi sebenarnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Alvan ya. Saya biasanya dipanggil Alvan. Sebagai background saya dulu kuliah di statistik dari 2016 sampai 2018, S1 maupun S2-nya di ITS. Kemudian saat ini saya bekerja di PT SML ya, salah satu perusahaan IT konsultan di Jakarta. Cuman kebetulan karena pandemi kita di PT SML melakukan work from home, dan juga kebetulan memang project dari perusahaan kami di SML itu saat ini menangani klien di Jawa Timur. Ya. Tapi sebelum di SML saya juga sempat menjadi statistisi juga di Warung Pintar. Nah, untuk detail kalau misalkan ingin tahu apa sih yang dikerjakan selama baik itu di Warung Pintar ataupun di SML, teman-teman bisa cek di LinkedIn saya ya, kalau misalkan ingin tahu. Itu ada beberapa portofolio lah yang selama ini saya lakukan selama saya bekerja di kedua perusahaan tersebut. Selain itu juga saya juga sebagai advisor di Data Science Indonesia, khususnya di chapter Jawa Timur ya, karena saya juga berasal dari Sidoarjo, dan ya kita bersama-sama ya di Sidoarjo, khususnya di Jawa Timur, agar ekosistem datanya itu muncul ya, salah ya dengan cara kita menginisiasi ya bentuknya yang namanya Data Science Indonesia untuk chapter Jawa Timur atas sepengetahuan Desi Pusat juga. Itu perkenalan singkat saya, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ya, kalau kita kembali ke slide, kan judulnya adalah Introduction Statistics for Data Science. Ya. Nah, mungkin teman-teman sudah sering lah melihat slide ini ya, makanya 3 diagram Venn seperti ini. Entah itu dulu sempat posting-posting lewat googling ataupun mungkin ngikut-ikut seminar di seminar A, seminar B, dan lain sebagainya. Biasanya teman-teman akan menemui sebuah irisan seperti ini terkait masalah data scientist. Jadi sebenarnya memang di data science itu ada 3 komponen utama, yaitu computer science atau IT ini dalam artian adalah programming skill gitu ya. Terus yang kedua adalah math and statistik, itu ya kemampuan teori dari matematika dan statistiknya. Dan yang terakhir adalah domain and business atau business knowledge. Barulah di tengah-tengah itulah yang kita namakan sebagai data science. Ya. Nah, biasanya beberapa perusahaan yang ideal gitu ya, dalam artian yang sudah established, udah cukup mature gitu ya. Data scientist lebih tepatnya, data scientist itu dikerjakan dalam bentuk tim gitu ya, dalam bentuknya tim. Jadi ada tim yang lebih kuat di antara statistik sama matematiknya, ada yang kuat di programmingnya, ada yang kuat di bisnis domain bisnis atau domain knowledge-nya.
Kalau teman-teman mungkin iseng-iseng gitu ya, teman-teman, saya yakin teman-teman sebagian di sini juga gamers gitu ya. Iseng-iseng buka websitenya Valve gitu ya. Terus lihat job requirement data scientist di sana. Di sana itu ada data scientist yang memang statistisi, ada juga yang bahkan mungkin psikologi gitu loh. Karena apa kan berkaitan dengan game kan bagaimana menciptakan sebuah produk yang sifatnya aktif gitu loh. Makanya butuh perspektif dari psikologi untuk bagaimana agar produk tersebut bisa sifatnya aktif dan akhirnya si user itu ya mau nggak apa senang gitu loh dengan game tersebut. Nah itu salah satu ya kondisi di mana data scientist itu sifatnya ideal apa kalau misalkan di bisnis yang lebih mature itu seperti strukturnya. Kalau misalkan yang masih perusahaan yang masih karyawan sekitar 30, 40 early startup gitu ya, yang masih seri A gitu biasanya ya dalam tanda kutip full stack data scientist gitu. Suka tidak suka. Jadi ya mau nggak mau harus belajar semuanya gitu berat. Nah, berbicara tentang statistik ya, karena kita tadi intronya adalah introduction terkait statistik. Kalau kita membaca dari jurnal Data Science and Analytics, saya nyuplik paper ini ya. Ini papernya free, teman-teman bisa cek nanti di Springer atau apapun itu, nanti bisa teman-teman download. Jadi di sini saya meng-highlight sebuah kalimat bahwa statistik itu one of most important disciplines to provide tools and method to find structure and give deeper insight into data, and the most important discipline to analyze and quantify uncertainty. Jadi karena ilmu ini namanya data science itu berkaitan dengan data, the mother dari ilmu data ya statistik gitu ya. Maka ya mau nggak mau ya ketika kita ingin menjadi data scientist, seenggaknya ada muncul jiwa-jiwa seorang statistisinya dikit lah, agar bisa memberikan kesimpulan yang lebih komprehensif. Gitu ya. Nah, tadi kita sempat menyinggung statistik. Apa sih itu statistika gitu ya? Oh ya, nanti ada perbedaan ya antara statistik sama statistika. Maksudnya di sini statistik di sini adalah statistika gitu ya. Jadi statistika itu sebenarnya kalau menurut definisinya American Statistical Association itu kan ilmu yang mempelajari data, mengukur, mengontrol, dan mengkomunikasikan ketidakpastian. Jadi kalau yang saya kasih warna merah itu sebenarnya identik dengan yang kita pelajari ketika nanti belajar statistik, yaitu belajar tentang data dan unsur ketidakpastian. Karena nggak mungkin toh, katakanlah gini, di suatu kelas gitu ya, ketika teman-teman masih mahasiswa ataupun mungkin sudah bekerja atau bagaimanapun itu, ketika mahasiswa di satu kelas kan nggak mungkin tuh IPK-nya tuh seragam semua gitu. Benar data misalnya IP 4 semua gitu. Wah itu syukur alhamdulillah, tapi kayaknya itu kemungkinannya sangat kecil sekali gitu ya. Tapi pasti ada yang namanya beragaman di dalam situ, misalkan IPK-nya. Oh ada yang 3,9, ada yang 4, ada yang 3,7, mungkin ada yang 3,2 dan lain sebagainya. Jadi ada datanya dan juga ada nilai yang nggak mesti fix benar-benar sama semua gitu ya. Nah, kemudian di statistika itu kan kita akan identik dengan yang namanya populasi sama sampel. Mungkin teman-teman ketika dulu ya melihat ibu kita gitu ya, ibu kita masak gitu ya, pasti ada momen di mana beliau akan mencicipi sebuah makanan gitu ya, untuk menilai bahwa oh makanan ini tuh enak atau kurang garam atau kurang manis dan lain sebagainya. Pasti akan menyuplik sedikit kan, apakah makanan ini sudah pas atau belum. Nggak mungkin dicoba semuanya dan lain sebagainya, dicoba semuanya dihabiskan baru kita ngomong bahwa makanan ini kurang garam, kan nggak mungkin kayak gitu. Pasti diambil sedikit untuk mengeneralisir kondisi di keseluruhan di tempat makan tersebut. Nah inilah yang namanya populasi sama sampel. Ketika kita mencuplik sedikit itu tadi, itu adalah yang namanya sampel. Nah kalau populasinya ya itu tadi satu wajan, misalnya satu wajan atau satu tangki gitu ya, satu panci ya, satu panci itu
makanan yang ada di satu panci itu kita anggap sebagai populasi. Nah, karakteristik dari antara populasi sama sampel, populasi itu namanya parameter. Sedangkan karakteristik di sampel itu namanya statistik. Namanya karakteristik ya macam-macam, nanti misalkan ketika nanti teman-teman belajar ada yang namanya mean, ada yang namanya varians, dan sebagainya, itu namanya karakteristik yang kira-kira merepresentasikan dari data tersebut. Nah, sekarang ketika teman-teman ingin belajar statistika, sebenarnya ada 5 dasar ya. Ketika teman-teman ingin belajar statistika yang penting dipelajari bagi seorang data scientist. Ya. Nah, yang pertama itu statistika deskriptif. Jadi statistika deskriptif itu sebenarnya adalah kita melakukan proses merangkum karakteristik dari sampel data yang sudah kita peroleh. Nah, proses merangkum itu kan macam-macam ya. Ada yang namanya kita melakukan visualisasi data. Maka ada tuh macam-macam cara yang bisa digunakan sebagai proses untuk kita merangkum dari karakteristik sampel. Oh, kalau misalkan datanya itu kategorik, terdiri dari hanya 2 atau 3 tipe kategori, maka yang lebih bagus kita menyajikannya dengan menggunakan pie chart. Oh, kalau misalkan datanya itu sifatnya runtun waktu, ya berarti yang lebih cocok adalah kita menggunakan time series chart gitu, atau line chart. Gitu ya. Oh, saya ingin mengetahui distribusi dari suatu data, maka idealnya saya menggunakan yang namanya histogram. Oh, saya ingin melihat yang namanya relasional antar kedua variabel, maka kita menggunakan yang namanya scatter plot. Nah, itu sebenarnya proses merangkum dari karakteristik sampel. Dan juga ada yang namanya ukuran-ukuran untuk merangkum dari karakteristik sampel tersebut. Kalau Pearson sebenarnya itu membaginya menjadi 4, yaitu pemusatan, penyebaran, kurtosis, sama skewness. Tapi kalau yang umum kita gunakan sebenarnya itu adalah lebih ke ukuran pemusatan sama ukuran penyebaran. Nah, ukuran pemusatan itu terbagi menjadi 3. Mungkin teman-teman sudah sempat waktu kuliah review dapat materi statistik, ya tujuan saya di sini sebenarnya mereview lagi sebenarnya manfaat dari kita belajar statistik itu untuk data scientist itu apa gitu. Jadi kalau ukuran pemusatan maka akan terbagi yang umum kita gunakan ada 3, yaitu mean, median, sama modus. Sedangkan ukuran penyebaran itu ada 4 yang sering kita gunakan, ada variance, standar deviasi, range, sama interquartile range. Nah, yang saya kasih highlight warna kuning ini apa maksudnya? Nah, yang saya highlight warna kuning ini maksudnya adalah mean, variance, sama standar deviasi itu mensyaratkan mengikuti distribusi tertentu supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Sedangkan kalau median, modus, range, sama interquartile range tidak memerlukan asumsi secara mengikuti distribusi tertentu. Nah, yang kedua adalah konsep peluang. Jadi peluang itu sebenarnya apa sih? Peluang itu sebenarnya adalah ukuran yang mengukur ketidakpastian. Makanya kan ada ini ya, kalau kita belajar peluang waktu SMA, nilainya ya antara 0 sampai 1. Yaitu adalah suatu ukuran ya, untuk mengukur suatu ketidakpastian. Nah, kalau kita lempar koin gitu misalkan, kan koin itu terbagi menjadi head sama tail gitu ya. Berarti kan ada peluang dia ada sebuah nilai ya yang menunjukkan ketidakpastian bahwa dia akan muncul head atau tail gitu. Nah, itu maksudnya. Dan kemudian di peluang itu sebenarnya mengungkapkan kemungkinan kejadian yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Bahkan kejadian yang tidak biasa kadang terjadi. Mungkin bahasanya aneh ya, tapi ya itulah yang terjadi di peluang. Ketika kita ngomong 99% besok hujan gitu ya, maka ada 1% itu yang kita tidak bisa dapat prediksi gitu. Atau mungkin bisa jadi itu yang nantinya akan terjadi. Nah, itu fenomena-fenomena ketika kita belajar peluang itulah yang akan kita temui ketika nantinya kita akan belajar konsep peluang. Dan ini penting sebagai seorang data scientist karena apa? Kan nanti kembali kepada definisi statistika bahwa yang saya highlight tadi kan ada yang namanya data dan ketidakpastian. Nah, karena ada unsur ketidakpastian ya maka kita harus tahu sebenarnya ketidakpastiannya itu seberapa sih. Nah, itulah yang namanya konsep peluang gitu ya.
Nah, ini contoh misalnya kalau teman-teman suka main Dota gitu ya, apalagi punya langganan Battle Pass gitu. Teman-teman bisa lihat ada yang namanya win probability gitu ya. Nah, ini kan yang sebelah kiri itu kan tim secret, yang sebelah kanan itu OG gitu ya. Di situ sudah kelihatan kan bahwa kemungkinan besar itu yang menang pasti secret gitu. Karena probability-nya itu hampir mendekati 100%. Tiba-tiba ya, ada suatu kejadian tertentu akhirnya OG yang menang. Nah, itu sebenarnya kan kayak gitu-gitu adalah ukuran ketidakpastiannya itu tadi yang nilainya 90 sekian persen yang akhirnya kayaknya pasti tapi bisa saja itu nggak terjadi gitu. Nah, yang ketiga ya ini distribusi peluang. Nah, distribusi peluang itu sebenarnya ketika kita belajar distribusi peluang, sebenarnya kan distribusi peluang itu kita ingin mengukur sebenarnya ketidakpastiannya itu seberapa besar sih, kayak gimana gitu. Distribusi ketidakpastiannya seperti apa. Nah, itulah yang dimaksud dari distribusi peluang. Nah, kalau kita bisa kondisi simetris ya, maka min median modus ya pasti akan berada di posisi yang sama. Tapi kalau kondisinya adalah skew seperti yang ada sebelah kiri maupun sebelah kanan ya pasti akan menjadikan min median modusnya akan beda. Jadi peluang tadi adalah persebaran dari suatu ketidakpastian. Dan yang keempat adalah distribusi sampling. Nah, distribusi sampling ini itu sebenarnya ingin mengukur sebenarnya persebaran dari kan ketika kita ada suatu populasi kemudian kan kita ingin mengambil suatu sampel gitu ya. Maka kita akan juga ingin mengukur sebenarnya persebaran dari kondisi sampel yang kita ambil itu sebenarnya kayak gimana. Nah, itu maksudnya distribusi sampling. Jadi distribution of dari sampling yang kita ambil tadi gitu. Dan setiap sampel itu kan pasti punya yang namanya karakteristik. Karakteristiknya tadi kita ngomong masalah mean, varians, dan lain sebagainya. Nah, ada populasi satu, kemudian saya ambil sampel yang pertama muncul rata-rata, kita hitung mean-nya sekian gitu ya. Kemudian saya coba ambil lagi, kemudian sampelnya saya kembalikan lagi, terus saya coba ambil lagi sampel berikutnya. Kemudian muncul rata-ratanya sekian lagi. Nah, nilai rata-rata itu tadi yang kita ambil dari berbagai macam kondisi sampel sebenarnya punya distribusi. Nah, distribusi itulah yang namanya distribusi sampling. Nah, ini sudah 4 hal yang saya sampaikan bahwa yang harus penting untuk dipelajari sebagai seorang data scientist. Nah, yang kelima ya ini terkait pengujian hipotesis yang terakhir ya. Jadi insya Allah slide-nya ini nggak terlalu banyak, nanti kita akan lebih banyak ya sebatas diskusi ringan karena mungkin waktunya juga cukup terbatas ya. Jadi yang terakhir adalah terkait yang namanya pengujian hipotesis. Jadi manfaatnya apa sih kita melakukan yang namanya pengujian hipotesis? Jadi pengujian hipotesis ini tadi termasuk rumpun di statistika inferensial. Apa sih statistika inferensial itu? Tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk mengeneralisir karakteristik sampel. Makanya di statistika inferensial itu terbagi menjadi 2 hal, yaitu estimasi parameter sama pengujian hipotesis statistik. Nah, di pengujian hipotesis statistik tadi, ini tujuannya untuk meyakinkan kita sebenarnya benar nggak sih data yang kita ambil itu benar-benar mewakili dari nilainya itu benar-benar mewakili dari kondisi populasinya. Makanya kan nanti di pengujian hipotesis, apakah betul sampel yang kita ambil itu rata-ratanya sekian. Nah, itu tujuannya itu untuk meyakinkan kita bahwa benar nggak sih yang ya tadi rata-rata yang data kita ambil sesuai dengan kira-kira teori yang sudah kita susun. Nah, itu untuk menguji hipotesis kita. Kan biasanya kan kalau di siklus statistik itu kan kita ada suatu problem yang dimana itu berisi sebuah hipotesis. Ya. Misalkan contohnya gini, katakanlah harga rumah di suatu wilayah di kota X itu sebenarnya harganya sekitar 1 miliar misalkan. Nah, kan kita punya asumsi itu tuh berangkat dari situ. Nah, untuk
sebagai seseorang yang mungkin bisa katakan manajer dari suatu perusahaan properti tersebut kan pasti menanyakan, benar nggak sih emang di suatu kota tersebut nilainya 1 miliar. Nah, akhirnya si anak buahnya si bos tadi mau nggak mau kan pasti akan mengambil suatu data. Nah, akhirnya data tersebut nggak mungkin juga ditanyai semua rumah yang ada di satu wilayah tersebut. Pasti dia akan mengambil sampel. Nah, dari situlah akhirnya muncul yang namanya pengujian, prosedur yang namanya pengujian hipotesis. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi kurang lebih sekitar ya 25-an menit atau sekitar 30 menit terkait masalah seberapa penting sih kita belajar statistika sebagai seorang data scientist. Jadi ada 5 hal tadi ya kalau saya rangkum tadi yang paling penting ketika teman-teman nanti belajar statistika untuk data scientist. Yang pertama itu tadi adalah statistika deskriptif, konsep peluang. Kemudian yang ketiga adalah distribusi peluang. Yang keempat adalah distribusi sampling, dan yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Nah, sebenarnya ada beberapa topik-topik statistik yang lain yang memang nantinya akan menunjang teman-teman ketika ingin belajar, ingin menjadi seorang data scientist ya. Ya mungkin kayak statistik non parametrik dan lain sebagainya. Tapi kan kalau kita tarik dasarnya ya kembali ke 5 hal tadi. Nah, untuk detailnya, nah teman-teman silakan nih kan di hari, kalau nggak salah di hari Sabtu ya, nantinya akan ada workshop terkait pendetailan dari materi introduction statistik ini tadi. Nantinya di hari Sabtu tadi teman-teman akan tahu nih secara lebih detail, kalau melakukan prosedur pengujian hipotesis itu detailnya seperti apa. Nah, itu akan kita bahas. Kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, bisa teman-teman hadir di hari Sabtu. Karena nggak mungkin juga kelima bagian ini tadi dijelaskan ya kurang lebih selama 1 jam ya, setengah sampai 1 jam itu kan nggak mungkin juga. Ya, pasti akan butuh waktu yang cukup lama ya untuk menjelaskan. Setidaknya ada muncul namanya curiosity, kenapa saya harus belajar statistika untuk data scientist. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Mas Andika. Iya. Andika, ya. Oke. Andika, terima kasih Mas Andika. Kurang lebih seperti itu. Siap. Oke, terima kasih Mas Alfian yang sudah sedikit membagikan knowledge-nya tentang statistik kepada kita. Nah, sekarang kita akan membuka waktu untuk teman-teman bertanya terkait kekepoannya atau curiosity-nya tentang tema statistik yang dibawakan oleh Mas Alvan ini tadi. Nah, monggo untuk teman-teman yang sekiranya dari materi tadi ada yang ingin ditanyakan, kita membuka sesi pertanyaan. Monggo silahkan, mau di kolom chat atau langsung tanya secara langsung, monggo silahkan. Oh iya, kalau mungkin teman-teman masih pas kuliah kan pasti biasanya materi statistik ini kan istilahnya satu mata kuliah sendiri ya. Dan ya yang saya lakukan di sini hanya sekedar review yang akhirnya muncul lagi yang iya ketika saya belajar statistik itu fungsinya kayak gini. Harapannya nanti seperti itu. Benar nggak Mas Andika? Ya benar Mas. Refresher Mas. Ya refresher. Kalau di Dota kan refresher off ya, refresher off atau refresher sat apa gitu. Statistik di gaming ya Mas. Iya. Oke, untuk teman-teman. Bahkan di Dota itu ada ya profesi sebagai seorang statistisi. Ada ya Mas. Knoxville itu statistisinya Dota. Mungkin boleh dibagikan ceritanya sedikit itu gimana Mas kok bisa nyambung ke situ. Barangkali teman-teman juga mau sambil kepo-kepo, ternyata ada ya statisticians yang kerja di gamers gitu. Ya ada, tapi si Knoxville memang background-nya bukan statistik, tapi memang dia menekuni lah istilahnya, menekuni bidang itu. Bikin sebuah perusahaan yang namanya Bias Gaming atau apa gitu. Berarti kan identik sekali. Oke, mantap Mas. Oke, untuk teman-teman
ada pertanyaan terkait tema atau topik data science lagi, statistik for data science yang dibawakan oleh Mas Alvan pada malam hari ini. Malah pada ngantuk ya Mas, ini habis pada buka. Tapi ya memang jamnya memang jamnya. Ya. Oh, ini ada pertanyaan nih Mas. Silakan. Mas Andang Kurniawan. Oke, monggo Mas, silakan open mic aja nggak apa-apa. Mas. Yeah. Mau tanya-tanya aja nih, kalau lihat background jenengan tadi kan S2-nya statistika juga gitu ya Mas ya? Oh ya. Nah, kalau terkait dengan data scientist gitu Mas, misal dari pengalaman yang jenengan punya gitu, kita lulus S1 statistika, terus misal melanjut S2 statistika itu, apakah dengan melanjut S2 itu jadi lebih jago di data scientist atau ada benefit lain dari melanjut S2 gitu Mas? Kaitannya kan dengan sekarang antara kita punya skill atau kita punya akan isu khusus juga gitu. Ya, betul. Matur suwun. Iya. Terima kasih Mas. Ini saya manggilnya Mas Andang atau Mas Kurniawan atau Mas Iwan? Mas Andang rapopo, Iwan rapopo Mas. Ya. Jadi terima kasih, pertanyaannya cukup bagus sekali, bahwa apakah worth it sih kalau kita melanjutkan studi lebih lanjut terkait misalkan ada juga yang teman-teman di sini sebagian mungkin jurusannya bukan statistik, kemudian mau ngambil S2 statistika. Nah, ini saya nggak bisa ngomong ini worth it atau enggak, tapi yang jelas gini, semakin tinggi tingkat pendidikan kita, pasti semakin beda ketika kita mengambil keputusan dengan permasalahan tertentu. Jadi, gambarnya gini, kalau misalkan katakanlah gini lah, ada seseorang yang lulusannya tamatan SD, yang satunya lagi lulusan S1 atau S2 gitu ya. Tiba-tiba dikasih 1M gitu katakan. Dikasih 1M, nah kira-kira peluang orang tersebut bisa mengelola baik uang 1M itu tadi lebih bagus mana antara orang yang pendidikannya S1 sama SD gitu ya misalkan. Nah, tentu kalau kita bicara seperti itu, kemungkinan besar akan lebih bagus kalau kita serahkan kepada orang yang pendidikannya S1, karena dia punya potensi dalam mengelola uang tersebut agar bisa menjadi lebih bermakna lah, istilahnya seperti itu. Jadi apakah worth it? Ya memang nanti ujung-ujungnya adalah kembali lagi ke pribadi masing-masing. Tapi kalau yang saya rasakan ya selama saya S2 ya tentu lebih mendalami lagi kenapa kok terjadi fenomena seperti ini, sehingga lebih terangsang kritisnya lah, istilahnya kritis terkait kenapa kok rata-rata itu rumusnya itu sigma xi per n gitu, kenapa kok nggak sigma xi plus n dibagi n gitu, misalkan seperti itu, kenapa kok harus kayak gitu, kenapa kok ada muncul yang namanya total ya kan. Di statistik kan tadi belajar yang namanya cara merangkum. Statistika deskriptif kan identik dengan namanya merangkum suatu data kan. Salah satunya kan bisa jadi pakai min atau mungkin pakai total pun juga salah satu statistik yang bisa digunakan untuk merangkum data. Nah, itu kan pasti ada alasannya. Nah, alasannya ya supaya kita bisa mendapat itu lebih dalam, ya dapatnya ketika teman-teman kuliah di S2 gitu ya. Itu sih, semoga bisa menjawab ya Mas Iwan. Kalau Andang nanti definisinya kan Andang kan tempat tidur ya. Yang Jawa Timur jatuhnya tangga Mas. Tangga kayu nggak salah Andang. Ya. Oke, gimana Mas Iwan? Mas Kurniawan, apakah sudah cukup menjawab tadi jawaban dari Mas Alvan? Terjawab kok Mas, terjawab. Ya, ada pengalaman lah yang bisa di-sharing gitu. Tertarik untuk lanjut studi juga ya nih Mas Iwan? Oh iya, masih. Ya, semoga bisa dapat beasiswa lah biar kita bisa ringan gitu ya biayanya. Kalau pengen lanjut S2. Oke. Oke, untuk teman-teman yang lain,
ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Mas Alvan? Kalau mungkin belum ada, sedikit nyambung sih Mas dengan pertanyaan Mas Iwan tadi, aku juga mau tanya. Seringkali ada beberapa murid itu bertanya kepada kita kayak sama sih seperti Mas Iwan tadi, kalau misalkan ingin studi, ibaratnya ingin terjun ke dalam ranah data science, tetapi background-nya itu bukan dari background IT atau non-IT degree, atau kemudian tidak memiliki basic tentang statistik dan math, itu apakah sebaiknya mengambil degree selanjutnya yang berhubungan related to IT dengan data science itu, atau bagaimana menurut Mas Alvan? Ya, jadi kan kalau kita bicara tentang istilah pendidikan gitu ya, sebenarnya kan kita dihadapkan dua pilihan, mau formal ataupun non formal. Nah itu tergantung kenyamanan teman-teman masing-masing. Kalau formal ya kayak kuliah, berarti kan sangat strict tuh, nanti harus bikin tesis, terus ada yang namanya publikasi ilmiah dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau ngambil S1 katakanlah, yang awalnya dulu teman-teman misalkan jurusan ekonomi, pengen belajar statistik, tapi pengen ambil S1 aja deh, pengen benar-benar ambil semua kondisi mata kuliahnya, daripada langsung S2 terlalu berat, karena biasanya kan S2 kan lebih, karena sudah punya fundamental, akhirnya lanjut ke S2 biar lebih mudah gitu. Ya tadi kembali lagi, kalau pendidikan kan ada yang namanya, kalau kita bicara pendidikan kan dibagi menjadi dua, yaitu formal maupun informal. Nah itu tadi kembali ke kenyamanan teman-teman. Teman-teman lebih suka, kalau informal kan teman-teman bisa kan milih kayak, oh saya milih jamnya itu jam sekian sampai jam sekian, nanti gurunya itu ini gitu. Terus kira-kira kurikulumnya kayaknya saya lebih cocok ini deh daripada kurikulum yang model seperti ini. Nah itu kelebihannya kalau kita ngomong ke pendidikan informal. Tapi kalau pendidikan formal ya juga punya kelebihan sama kekurangan tadi. Ya kekurangannya adalah ke fleksibilitasnya. Nah sekarang tinggal teman-teman nih mau nyamannya seperti apa. Sama kayak orang dipilih lebih cocok, lebih enak mana, homeschooling sama sekolah formal misalkan kayak gitu kan. Ya sebenarnya hampir ya kalau dia berpikir ketika teman-teman belajar statistika mau ngambil degree atau yang non formal seperti ini gitu. Nah, kalau non formal ya salah satunya bisa jadi pakai teman-teman jadi teman-teman di Sadasa gitu ya. Pasti punya banyak mentor yang memang berkompetensi untuk ngajar di situ, untuk teman-teman punya curiosity, akhirnya minimal teman-teman inilah, setidaknya teman-teman akhirnya punya gambaran kenapa saya harus belajar kan. Kalau bukunya Simon Sinek kan ada yang namanya judulnya Start with Why, akhirnya muncul yang namanya why, kenapa saya, why-nya itu akhirnya muncul gitu loh. At least minimal itu gitu. Kalau nggak dapat itu, misalkan teman-teman belajar di Sadasa nggak dapat itu ya salahkan Sadasa, kamu harus bertanggung jawab di Sadasa gitu. Iya, bisa. Oke. Begitu ya teman-teman, yang kadang-kadang ini karena pertanyaan sering muncul juga karena banyak yang kurang pede gitu karena bukan dari background IT, atau kebanyakan sih yang dari background sosial terus pengen migrasi atau shifting jobs gitu. Tapi punya fear tentang aduh aku gaptek, nggak cocok teknologi atau nggak punya background math, kemudian bingung apakah lanjut ke studi lanjut yang berhubungan dengan IT atau apa harus mengambil bootcamp. Ya, semoga menjawab ya ini untuk teman-teman yang masih kebingungan. Seperti kata Mas Alvan tadi, kita pertimbangkan baik lagi ke kita, start with why-nya ya, why-nya, kemudian pertimbangkan tentang kekurangan dan kelebihannya apa begitu ya. Mantap sekali Mas Alvan. Oke. Dari teman-teman lagi ada yang ditanyakan sebelum sesi ini kita akhiri? Oke, kalau misalkan tidak ada, mungkin di akhir sesi acara ini, aku mau invite teman-teman untuk ada di sini nih. Buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut tentang apa itu ilmu-ilmu atau knowledge apa yang akan dibagikan oleh Mas Alvan di bidang statistik for data science, bisa langsung mengunjungi daftar.sadasa.id.
di mana di sana akan ada event-event atau kelas-kelas apa saja yang akan dibuka pada bulan ini. Dan kebetulan pada tanggal 24 April mendatang ini, atau di hari Sabtu besok itu juga, Mas Alvan Alfian akan mengisi materi yang sama, yaitu Statistik for Data Science, tapi dengan materi yang lebih in-depth lagi ya tentunya, Mas. Oke, nanti teman-teman bisa langsung cek websitenya di sini, sesuai di sini. Kemudian bisa langsung klik daftar sekarang, dan akan langsung mengisi syarat dan ketentuan peserta, di mana teman-teman bisa mengisikan data diri yang ditentukan untuk berkas administrasi. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan, dan di akhir acara aku juga invite teman-teman untuk sesi foto bersama. Jadi aku minta teman-teman untuk open kamera bagi yang berkenan. Oke. Oke, udah ada Mas Iwan ya. Wah, ini Mas Iwan yang tadi wajahnya Mas Iwan. Siap wong Jogja juga ya, Mas. Mampir-mampir Mas ke Sadasa, Mas. Salam Guriko, Mas. Gimana, Mas? Salam Guriko Anggoro, Is. Waduh. Siap. Oke, nggak apa-apa, tidak bisa open kamera. Siap, yang ada dulu aja. Oke, kita akan foto dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih atas atensinya teman-teman. Terima kasih Mas Alvan. Sekali lagi buat teman-teman yang kepo lagi terhadap kegunaan statistik for data science itu apa, kita akan sama-sama belajar in-depth-nya lagi pada hari Sabtu. Sampai jumpa. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Selamat malam, terima kasih Mas Andika. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Alvan.